Kisah ini akan menceritakan seorang wanita yang bernama Catherine of Aragon yang memperjuangkan kehidupan rumah tangganya selama puluhan tahun bersama suaminya Raja Henry ke-8. Demi pelakor yang mendadak muncul dalam hubungannya, suaminya nekat memicu percikan konflik antar negara dan menciptakan agama baru. Istrinya bahkan dipermalukan di hadapan dunia, digeser dari jabatan ratunya, dibuang ke tempat yang dingin, dilarang bertemu anaknya sendiri hingga tewas menyedihkan. Saya Rusel Sub akan mengajak Anda ke Inggris pada abad ke-16 untuk menyaksikan kisah selengkapnya. Raja Henry ke-8 lahir pada 28 Juli 1491. Ia adalah anak kedua dari Raja Henry ke-7 yang berasal dari House of Tudor. Saat remaja, Henry ke-8 dikenal sebagai pangeran yang sangat tampan, bertubuh ideal dengan tinggi nyaris 190 cm, pintar, dan memiliki edukasi di bidang teologi, bahasa, dan juga sastra. Ia bahkan menjadi pencipta lagu fenomenal pada masa Renaissance dengan salah satu lagunya yang berjudul Pastime with Good Company. Yang jelas, ia adalah gambaran pria yang sangat sempurna pada masa itu. Ia jatuh cinta kali pertama kepada putri dari Raja Ferdinand II Spanyol yang bernama Catherine of Aragon yang lahir pada 16 Desember 1485. Catherine terpaut hampir 6 tahun lebih tua dari Henry. Dikabarkan sejak usia 10 tahun, Henry sudah begitu terkesima oleh Catherine yang merupakan tunangan dari kakak Henry sendiri, yaitu Pangeran Arthur. Karena Arthur adalah pewaris tahta Inggris saat itu, maka pada November 1501 ia akhirnya resmi dinikahi dengan Catherine. Namun semenjak Catherine dan Pangeran Arthur menikah, Pangeran Arthur hanya 7 kali tidur dengan Catherine dan selalu gagal dalam melakukan hubungan badan. Itu membuat hingga suaminya meninggal beberapa bulan setelah pernikahan mereka, Catherine disebut masih perawat. Menjadi janda saat itu bukanlah hal yang mudah, terlebih ketika sudah menikah, maka tradisi wanita saat itu harus berpisah total dengan keluarga mereka. Setelah menjadi janda selama 7 tahun, Catherine hidup seorang diri dan sangat susah secara ekonomi. Namun hal ini berubah ketika Henry ke-8 resmi menjadi raja baru di Inggris. Hanya beberapa bulan setelah menjadi raja, Henry ke-8 menikahi janda kakaknya Catherine of Aragon. Tepatnya pada 11 Juni 1509, Henry yang usianya saat itu 17 tahun menikahi Catherine yang berusia 23 tahun. Meski pernikahannya diatur oleh kedua orang tua mereka, tapi sebenarnya Henry sendiri yang ingin menikahi Catherine, cinta pertamanya. Bagi Catherine, momen pernikahannya dengan Henry bak dongeng sempurna dalam hidupnya yang menyedihkan. Selama bertahun-tahun pernikahan mereka sangat bahagia. Catherine yang lebih dewasa tidak saja menjadi istri, namun juga menjadi penasehat sekaligus teman terbaik Henry. Ia adalah wanita Katolik yang sangat taat beragama. Bahkan ketika Henry pergi ke Prancis untuk berperang, Catherine yang tengah mengandung di Inggris mati-matian mempertahankan kerajaan Henry dari serangan Skotlandia. Ia bahkan berhasil menang dan mengirimkan hadiah kepada Henry berupa jubah berdarah Raja James keempat dari Skotlandia. Pernikahan mereka nyaris ideal jika saja Catherine mampu melahirkan anak laki-laki bagi Henry. Tugas terbesar dari Ratu Inggris saat itu adalah memberikan pewaris tahta laki-laki kepada raja. Namun dari 7 kali hamil, hanya 1 anak Catherine yang berhasil dilahirkan dan tumbuh, yaitu Princess Mary. Ini satu-satunya yang membuat Henry galau selama masa pernikahannya dengan Catherine. Di tahun 1526 atau di usia pernikahan Henry dan Catherine yang menginjak 17 tahun, muncul wanita lain dalam hidup Henry, yaitu Anne Boleyn. Sekedar informasi, pada masa itu wajar jika raja memiliki selir yang biasanya untuk memenuhi kebutuhan seksual raja jika sang ratu sedang tidak bisa memenuhinya. Selir juga biasa untuk menghibur raja di sana. Sebenarnya kakak dari Anne Boleyn, yaitu Mary Boleyn, merupakan selir dari raja. Keluarga Boleyn sendiri dari keluarga yang lumayan terpandang, dan Anne yang merupakan putri kedua dari keluarga Boleyn lama hidup di Perancis. Ketika ia pulang ke Inggris, ia membawa angin baru di sana. Anne masih sangat muda. Ia tidak terbilang sangat cantik, namun menurut rumor, ia gadis yang sensual. Tidak saja terkenal dengan kecerdasannya, ia juga lucu, suka bersenang-senang, dan sangat mahir bermain kartu. Kemampuannya menari dan menyanyi sangat luar biasa, sehingga bisa memikat Raja Henry yang memang merupakan seorang pecinta musik.
Popularitas Anne saat itu lumayan tinggi, mengingat ia adalah trendsetter baru wanita Inggris dalam berbusana yang berasal dari pengaruh Prancis. Ia masuk ke kerajaan berkat kakaknya dan diangkat sebagai pelayan dari istri Henry sendiri, yaitu Catherine of Aragon. Di belakang istrinya, Henry langsung jatuh cinta kepada Anne dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan Anne. Namun Anne disebut sedikit jual mahal dan kerap tarik ulur kepada raja. Saat itu memang ia masih memiliki tunangan. Bertahun-tahun raja memintanya sebagai selir dan Anne terus menolak. Anne tidak mau hanya menjadi selir bagi raja. Baginya status selir tidak cukup tinggi dan sangat mudah untuk dilupakan. Jelas Henry galau, apalagi saat itu untuk melakukan perceraian begitu rumit dan sangat tabu dilakukan kalangan kerajaan. Dengan pengaruh Anne yang keras mengatakan bahwa ia hanya mau menjadi ratu dan bukan sekedar selir, Henry mulai menentang gereja Katolik Roma yang saat itu adalah pusat tertinggi dari Eropa. Henry jatuh bangun soal ini dan timbullah konflik serius antara Inggris dan Roma. Roma tidak mengizinkan terjadinya perceraian antara Raja Henry dan istrinya Catherine of Aragon, apalagi pernikahan mereka diberkati oleh Roma. Istrinya Catherine yang sudah tahu soal hubungan Henry dan pelayannya Anne menolak untuk berpisah dari Henry dan menyerahkan kedudukannya sebagai ratu kepada Anne. Namun beberapa tahun kemudian Anne yang bersikeras ingin mendapatkan Henry, mendukung Henry melawan gereja Katolik Roma dan memberikan janji bahwa ia akan memberikan Henry putra yang sangat diinginkan Henry jika mereka menikah. Henry yang percaya pada Anne pun mencari cara untuk mengangkat Anne menjadi ratu. Ia pun mengangkat hal keperawanan Catherine yang dikatakannya sebagai kebohongan. Ketika menikah dengan Catherine, Henry mengaku Catherine saat itu sudah tidak perawan, yang jelas bertolak belakang dengan pernyataan Catherine. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Katolik Roma harus membatalkan pernikahannya dengan Catherine di usia pernikahannya yang ke-24 tahun. Yang paling sedih bagi Catherine selain isu keperawanannya diangkat suaminya sendiri ke publik adalah bahwa Henry dan Anne sudah melakukan pernikahan rahasia bahkan sebelum pernikahannya dengan Catherine resmi berakhir. Dalam sidang terakhir pencabutan statusnya sebagai istri Henry sekaligus Ratu Inggris, Catherine mengucapkan kalimat yang sangat menyayat hati sambil berlutut di hadapan Henry. Inti perkataannya seperti ini. Pada sidang pembatalan pernikahan mereka, Henry 2 kali berusaha membuat Catherine yang berlutut untuk berdiri. Namun Catherine yang sangat sedih tidak bersedia berdiri hingga akhir pembicaraannya. Ia hanya meminta Henry membiarkannya berdiskusi dengan keluarganya di Spanyol terlebih dahulu, lalu meninggalkan sidang karena begitu tertekan meskipun Henry memanggilnya. Jelas keinginan Catherine tidak dipenuhi. Catherine pun melakukan banding ke gereja Roma yang menyatakan bahwa pernikahan mereka hanya bisa dipisahkan oleh Tuhan. Hal ini membuat Henry perang. Disinilah puncak terjadinya momen bersejarah besar dan konfliktual bagi Inggris ketika Raja Henry memutuskan memisahkan Inggris dari Katolik Roma dan mendirikan gereja Inggris atau gereja Anglikan yang memiliki pengaruh dari agama Protestan yang saat itu baru muncul dan dibenci Roma. Pada 25 Januari 1533, Henry resmi menikahi Anne Boleyn. Beberapa bulan setelahnya, tepatnya di bulan Mei, negara resmi membatalkan pernikahan Henry dan istri pertamanya Catherine of Aragon. Ini membuat konflik memanas di Eropa saat itu dan banyak terjadi kerusuhan di Inggris sendiri. Anne Boleyn yang berada di balik hancurnya pernikahan Catherine dan Henry tidak peduli meski dicerca publik sebagai pelakor yang memicu perpecahan negara. Yang menarik, ia malah sengaja menggelar peresmian dirinya sebagai Ratu baru Inggris yang besar-besaran, mengalahkan penobatan Catherine sebelumnya. Konon, Anne malah bercanda menanggapi kebencian publik terhadapnya dan mengatakan bahwa yang penting semua terjadi sesuai keinginannya. Ratu Anne menjadi ratu yang fenomenal. Di masa ia menjadi ratu, saking kompetennya, ia bahkan menjadi tangan kanan Henry dalam menentukan strategi kerajaan. Setelah perceraiannya, gelar Catherine sebagai ratu dicabut dan diganti dengan gelar Dowager Princess of Wales. Ia dibuang ke Kimbolton Castle.
Seakan masih kurang cukup tega, barang-barang berharga Catherine semacam perhiasan dan lain-lainnya diberikan Henry kepada Anne. Henry dan Anne bahkan melarang Catherine untuk bisa menemui putri kandungnya Princess Mary. Catherine bahkan dibiarkan hidup sendiri dalam kastel yang gelap dan dingin. Secara bertahap, kerajaan bahkan mengurangi jumlah pelayan Catherine di sana. Ia hidup menyedihkan dan sakit-sakitan seorang diri. Hanya 3 tahun setelah dibuang dalam kepahitan oleh Raja Henry ke-8, Catherine of Aragon meninggal dunia. Banyak diberitakan bahwa ia meninggal dunia karena kanker. Namun ada juga rumor yang mengatakan bahwa ia diracuni oleh Anne Boleyn karena saat diotopsi organ dalam tubuh Catherine berwarna hitam. Dan memang Catherine jatuh meninggal sesaat setelah minum. Beberapa saksi mengatakan bahwa konon Ratu Anne sempat mengatakan bahwa meski Catherine sudah jauh dari dirinya dan Henry, ia tidak akan pernah puas dan tenang jika Catherine belum mati. Bahkan setelah Catherine benar-benar mati, di hari kematian perempuan malang itu, Anne Boleyn dan suaminya Raja Henry sengaja memakai baju berwarna kuning yang menyimbolkan keceriaan dan harapan yang baru, dan bukan hitam sesuai tradisi kerajaan. Meskipun begitu, beberapa kalangan mengatakan bahwa ada tradisi berduka cita dengan baju kuning di negara asal Catherine of Aragon, yaitu Spanyol. Sebagai penutup kisah ini, berikut inti isi surat terakhir Catherine of Aragon kepada Henry ke-8, suaminya.